Nah, sahabat liputan6.com, sekarang saatnya kita terbang ke Rusia. Ada kabar mengenai kondisi pandemi di sana yang katanya nih sedang mengalami tsunami COVID-19. Duh, tsunami ini kayaknya kata-kata yang sangat mengerikan ya. Setinggi apa sih kasusnya? Itu akan dijelaskan oleh rekan kita di sana, yaitu ada teman kita Raisa Rifat yang akan melaporkan langsung dari Rusia. Halo Mbak Raisa. Halo, halo Mbak Ratu. Baik Mbak Raisa. Mbak Raisa sekarang berada di kota mana ya di Rusia? Saya tinggal di ibu kotanya di Moskow. Baik. Untuk saat ini kan memang ada kabar ya bahwa Rusia sedang mengalami tsunami COVID-19. Memangnya separah apa itu? Bisa sampai dikatakan tsunami COVID-19? Jadi memang saat ini jumlah kasus terakhir dicatat 21 Oktober 2021 itu ada 36.339 kasus di seluruh Rusia, yang mana 7.897-nya ada di Moskow. Dan terakhir di hari yang sama 1.036 orang meninggal. Selain itu, menurut Wakil Perdana Menteri Rusia, Tatiana Golikova, 87% ranjang yang di reserve untuk pasien corona sudah terisi pada 20 Oktober, sudah 87%. Gitu. Oke. Kalau untuk kasus perharinya itu setinggi apa Mbak Raisa? Itu yang saya bilang tadi itu kasus sehari untuk 21 Oktober, Oke. 36.339. Ini jadi peak baru sih memang. Oke. Kalau untuk peraturan mungkin ya, sejauh ini tuh apakah ada peraturan khusus yang diberlakukan untuk merespon meningkatnya kasus COVID-19 di Rusia? Kalau sekarang ini sih masih mengikuti peraturan, belum ada perubahan setidaknya dari musim panas, musim semi tahun ini ya. Jadi seingat saya dari sekitar Mei seenggaknya belum ada perubahan ini, sekitar Agustus mungkin ya, di Moskow saat musim semi sempat pakai QR code untuk masuk kafe-kafe dan restoran segala macam. Cuman sejak itu dicabut belum ada ini lagi. Tapi kemarin atau 2 hari lalu Presiden Vladimir Putin sudah menyatakan bahwa mulai 30 Oktober sampai 7 November nanti di seluruh Rusia akan diadakan hari ini non-working days, jadi diliburkan dengan tetap menerima gaji begitu, untuk menghentikan, untuk ya seenggaknya Mengurangi transmisi di menetralisasi ya, Rusia ya. Baik. juga Halo Mbak Raisa. ini apa ya? Ya, maaf tadi agak terpotong sedikit. Bisa dilanjutkan tadi mengenai transmisi, katanya akan ada hari libur ya? Ya, begitu. Oke, Ya, hari liburnya seperti apa tuh? Jadi 30 Oktober sampai 7 November kurang lebih ini dijadikan hari libur dengan gaji tetap, karyawan tetap ini menerima gaji begitu. Tapi wilayah-wilayah subjek-subjek Federasi Rusia punya wewenang untuk membuat libur itu dimulai lebih awal. Misalnya di Moskow dan di Moskow Oblast diputuskan libur itu dimulai bukan tanggal 30 tapi tanggal 28 begitu. Oke. Nah, untuk Mbak Raisa sendiri kan sekarang sedang kuliah ya di Moskow. Nah, kuliahnya ini tuh melalui online atau sudah bisa offline? Sekarang ini sih offline dengan kelas-kelas yang besar itu online. Kelas-kelas yang kuliah-kuliah umum yang dihadiri harusnya sekitar 40 orang ke atas, bahkan sampai 100 orang tentu saja itu online. Tapi kalau kelas-kelas yang lebih kecil, yang 30 orang ke bawah, itu offline. Jadi yang besar-besar online. Tapi kelihatannya mengikuti hari libur ini juga akan bergeser ke online lagi sepenuhnya. Tapi universitas saya khususnya sih belum keluar surat edaran sih. Oke. Terkait dengan vaksin nih mungkin. Bagaimana dengan vaksin di Rusia?
Apa tanggapan para masyarakat terkait dengan vaksin? Memang tingkat vaksinasi di Rusia sejauh ini sih memang belum sesuai yang diharapkan oleh pemerintah ya. Memang ada sebagian masyarakat cenderung tidak percaya gitu dengan vaksin. Tapi misalnya ada kewajiban juga untuk vaksin untuk orang-orang yang bekerja di sektor pelayanan publik gitu, misalnya di kafe-kafe, restoran, hotel begitu. Memangnya Dan jenis vaksin itu apa yang digunakan di Rusia? di Rusia sih sejauh ini yang tersedia itu vaksin-vaksin yang buatan dalam negeri. Tentu saja yang leading adalah Sputnik V ya, atau bisa juga ada versi lebih ringannya yaitu yang cuma dosis pertama aja, Sputnik Light, dan ada seingat saya ada beberapa pilihan lain vaksin yang dibuat dalam negeri, cuma memang eee, dia tidak diproduksi sebanyak Sputnik setahu saya, dan tidak dipromosikan sebegitu luas, dan tidak diinternasionalkan juga sepaham saya sih. Kalau untuk Mbak Raisa sendiri, di vaksin apa nih? Saya Sputnik Light karena mahasiswa asing dan universitas tidak menyediakan akses ke Sputnik V, jadi saya Sputnik Light dan berbayar, gitu. Oke, itu vaksinnya berapa dosis? Kalau Sputnik Light itu adalah dosis pertamanya Sputnik V, jadi cuma 1 shot aja, gitu. Apakah itu efektif efikasinya? Memang efikasinya lebih rendah ya daripada kalau Sputnik V yang 2 shot. Sputnik V yang 2 shot kan sekitar di atas 90%, ini, 70%, sekitar di atas 70% begitu. Dan, setahu saya imunitasnya bertahannya tidak selama Sputnik V begitu, yang 2 shot. Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak ya Mbak Raisa atas penjelasannya Iya, mengenai kondisi di Rusia. Kita pun di studio liputan6.com berharap semoga kondisi di sana semakin membaik dan yang pasti agar Mbak terima Raisa juga kasih. selalu dilindungi ya. Iya, Baik terima kalau kasih begitu. semuanya. Sehat-sehat. Siap.